Timnas Indonesia baru saja mengikuti turnamen antar negara Asia Tenggara yaitu Piala AFF 2024. Namun sayangnya Timnas Indonesia harus tersingkir di fase grup. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim tamu yaitu Filipina. Timnas Indonesia harus takluk dengan Filipina. Gol ke gawang Timnas Indonesia lewat tendangan penalti menggagalkan langkah Indonesia menuju semifinal. Namun sebelum lanjut di pembahasan ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Football Day. Dengan kegagalan ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta para penggemar tidak terlalu larut dalam kegagalan, dikarenakan kita harus menatap laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Ya, kita semua tahu, kita gagal menuju semifinal yang menjadi target kita di Piala AFF 2024. Tidak dipungkiri kegagalan ini bukanlah sebuah akhir. Kita harus menatap laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, itu jauh lebih penting ketimbang kita harus meratapi kegagalan yang sudah terjadi. Timnas Indonesia masih menyisakan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Australia di lanjutan matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan diselenggarakan di Sydney, Australia pada Maret mendatang. Timnas Indonesia sendiri di pertandingan pertama melawan Australia yang digelar di Gelora Bung Karno berhasil menahan imbang Timnas Australia dengan skor kacamata. Socceroos, julukan Timnas Australia adalah tim yang sangat kuat, tak tanggung-tanggung secara ranking FIFA. Timnas Australia dan Timnas Indonesia bak bumi dan langit. Australia sendiri saat ini menempati ranking 26 dunia, sangat unggul jauh dibandingkan Timnas Indonesia yang hanya berada di peringkat 130 dunia, namun itu hanyalah sebuah angka. Jika dilihat materi pemain Australia dan Timnas Indonesia cenderung berimbang. Timnas Indonesia sendiri diperkuat beberapa pemain naturalisasi yang banyak berkarir di benua Eropa. Para pemain naturalisasi Timnas Indonesia pun tidak bisa dipandang remeh, seperti Mees Hilgers yang bermain di FC20, dan bahkan striker kebanggaan FC Utrecht Ole Roemeny yang segera bergabung di skuad Garuda. Menjadi salah satu alasan mengapa level Timnas Indonesia setara, atau bahkan mungkin sedikit lebih baik dari Australia. Saat ini pemain termahal di Australia adalah Harry Souttar, seharga 7 juta euro atau setara 118 miliar rupiah, masih kalah dengan Mees Hilgers yang mencapai harga 9 euro atau setara 151 miliar rupiah. Karena itu level kedua tim ini dibilang seimbang, meskipun Timnas Indonesia terpaut jauh di ranking FIFA. Melihat kilas balik Piala AFF 2024 kemarin, Timnas Indonesia hanya membawa timnas muda, bahkan dengan persiapan yang sangat mepet. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan jika kita membawa Timnas Indonesia senior kita juaranya. Ya, itu benar karena melihat Timnas senior kita begitu sangat ditakuti di Asia Tenggara. Namun sepertinya buang-buang waktu, jika Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya hanya untuk mentas di ajang AFF, ajang yang menurut beberapa orang sangat penting, ketimbang bermain dan menjuarai ajang AFF. Pemain Timnas senior kita lebih memilih tidur sambil menonton TV di rumah. Dikarenakan skuad Tom Haye dan kawan-kawan hanya disiapkan untuk pentas level Piala Dunia, bukan pentas level Tarkam, Timnas Indonesia senior sendiri sudah diproyeksikan untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia yang masih berjalan. Rasanya kurang afdol jika kita harus membebani para pemain Timnas senior di Piala AFF. Sementara itu bek Timnas Indonesia senior Jay Idzas, yang sekaligus menjabat kapten Timnas Indonesia, yang bermain di Serie A membela klubnya Venezia. Akibat penampilan apiknya kini bek kebanggaan Timnas Indonesia itu dikabarkan sedang dilirik sejumlah klub elit. Bang Jay sendiri menjadi pemain kunci bagi Venezia di posisi pertahanan. Pemain berusia 24 tahun ini hampir selalu menjadi pilihan utama dalam skema 3 bek. Di bawah arahan Eusebio Di Francesco, Bang Jay juga telah mencatatkan namanya di papan skor, dengan mencetak 1 gol pertamanya di Serie A, yakni saat melawan Juventus pada 14 Desember. Akibat penampilan apiknya, kapten Timnas Indonesia ini membuat banyak klub Eropa tertarik. Jurnalis Italia melaporkan bahwa Bologna, salah satu klub top Italia, serius mengincar Bang Jay. Bologna merupakan tim yang berpartisipasi di Liga Kampion Eropa musim ini. Jurnalis Italia mengungkapkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, secara langsung menyaksikan performa Bang Jay. Namun kapten Timnas Indonesia ini masih bertekad untuk tetap bertahan membela klubnya saat ini yaitu Venezia. Lewat channel YouTube The Highway, Bang Jay mengungkapkan bahwa ia harus melihat di mana tujuan akhirnya, dan sekarang ia sedang fokus dengan Venezia dan berusaha bertahan di Serie A.
Ya, kita semua tahu keputusan ada di tangan Bang Jai. Dimanapun dia akan berlabuh, yang paling penting adalah yang terbaik untuk karir Bang Jai, dan semoga karir Bang Jai semakin baik lagi.